Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM H03 22333 dari kelas pendidikan biologi F. Jadi pada video kali ini saya dengan rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Dan pada bagian saya akan menjelaskan dua materi, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi keterampilan bertanya. Jadi teman-teman bisa lihat di samping sini ada definisi keterampilan bertanya yang merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang efektif, relevan, dan berarti dalam berbagai konteks. Nah, keterampilan bertanya ini juga sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, komunikasi, dalam pekerjaan, dan dalam proses untuk memperoleh suatu keputusan. Nah, jadi baik, sampailah kita pada poin tujuan keterampilan bertanya. Pertama, yaitu mengenai memperoleh informasi. Jadi tujuan keterampilan bertanya tentunya peserta didik tujuannya untuk memperoleh informasi yang belum dia ketahui. Kemudian, kedua itu sebagai pemecah masalah. Jadi hal-hal yang menurutnya belum sampai ke pemahamannya, dia tujuan untuk mempertanyakannya kembali. Nah, kemudian yang ketiga itu memahami dan menyelidiki. Keempat itu perspektif lain. Jadi selain memperoleh informasi, dia juga ingin mengetahui tanggapan atau perspektif lain mengenai masalah yang belum terpecahkan. Kemudian yang terakhir itu menjadi motivasi belajar bagi peserta didik. Nah, jadi ini mendorong peserta didik untuk semangat belajar mengenai hal apa yang harus ditanyakan. Jadi ada beberapa karakteristik dalam bertanya. Yang pertama yaitu kepala terbuka. Nah, orang yang memiliki keterampilan bertanya sebaiknya atau cenderung memiliki kepala terbuka, yaitu mereka tidak memiliki asumsi atau prasangka yang kuat sebelum mengajukan pertanyaan. Kemudian yang relevan. Jadi pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu tajam. Jadi pertanyaannya itu dirumuskan harus jelas dan tajam, tidak boleh ambigu. Nah, kemudian yang keempat itu terbuka versus tertutup. Jadi pertanyaan yang diajukan bisa diperoleh dengan jawaban yang singkat maupun diperoleh dengan jawaban yang panjang. Kemudian kelima itu mendalam. Pertanyaan ini mendalam, mencoba untuk memahami inti dari suatu masalah atau topik yang sedang dibahas. Kemudian terakhir itu mendorong refleksi. Selanjutnya itu mengenai definisi keterampilan menjelaskan. Nah, definisi keterampilan menjelaskan adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi, gagasan, atau konsep secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami kepada orang lain. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, bahasa tubuh, dan kadang-kadang alat bantu visual untuk memfasilitasi pemahaman. Nah, keterampilan menjelaskan sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam pembelajaran, presentasi, komunikasi bisnis, dan interaksi sehari-hari. Nah, baik karakteristik dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu kepahaman yang mendalam. Orang yang memiliki keterampilan menjelaskan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi atau topik yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, kepahaman target audiens. Penting untuk memahami audiens yang akan menerima penjelasan keterampilan. Ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan bahasa, tingkat kompleksitas, dan gaya penyampaian. Ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Seseorang yang baik dalam menjelaskan harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Kemudian terakhir itu struktur yang jelas. Penjelasan harus disusun dengan baik dan memiliki struktur yang jelas. Seperti itu. Tujuan dari keterampilan menjelaskan yang pertama itu memahamkan orang lain. Jadi tujuan utama kita untuk dalam menjelaskan itu untuk membuat orang lain paham akan informasi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, memberi informasi yang akurat. Nah, keterampilan menjelaskan harus memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah akurat dan berdasarkan fakta yang ada. Ketiga, itu memotivasi atau mempengaruhi. Dalam berbagai situasi, menjelaskan dapat digunakan untuk memotivasi atau mempengaruhi orang lain. Kemudian keempat itu membantu dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, meningkatkan komunikasi tim. Jadi dalam lingkungan kerja atau kolaboratif, kemampuan untuk menjelaskan dengan baik sangat penting. Ini membantu dalam pertukaran ide dengan tim kita.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serni Rashid dengan NIM H0322337. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan belajar atau menggunakan kreasi. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu keterampilan mengajar variasi. Jadi keterampilan dalam menggunakan variasi atau keterampilan belajar yaitu kemampuan menggunakan variasi untuk pada kemampuan seseorang untuk menghadirkan variasi atau variasi-variasi atau dalam suatu tindakan, proses atau aktivitas tertentu. Ada beberapa contoh-contoh keterampilan menggunakan variasi termasuk dalam berbagai konsep, seperti yang pertama pengajaran. Sebagai seorang guru yang mahir dalam pembelajaran, memberikan variasi pembelajaran atau mengubah penyampaian pembelajaran untuk menjaga minat si pelajar untuk memiliki rasa untuk belajar. Yang kedua yaitu seni dan kreativitas. Seorang seni yang mampu menciptakan karya seni yang beragam dalam gaya, teknik, ataupun media yang berbeda. Nah, yang ketiga, olahraga. Seorang atlet memiliki keterampilan menggunakan variasi yang berbeda atau gaya yang bermain mereka untuk mengatasi layanan yang berbeda. Yang keempat, pengembangan bisnis. Keterampilan pengembangan bisnis merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang beragam dan mengubah strategi pemasaran untuk menarik minat pembeli atau konsumen. Yang kelima yaitu musik. Seorang musisi yang mahir dalam keterampilan menampilkan seperti mengimprovisasi, mengganti ritme, dan mengubah nada. Kita masuk pada bagian kedua yaitu karakteristik keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merujuk pada kemampuan seseorang memverifikasikan, mengubah sesuatu dengan cara kreatif, inovatif, bervariasi untuk mencapai tujuan. Karakteristik dari keterampilan ini biasanya bervariasi, tergantung pada konteksnya. Dengan keterampilan menggunakan variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreativitas. Keterampilan menggunakan variasi seringkali melibatkan pemikiran kreativitas untuk menghasilkan solusi yang unik atau berbeda dari yang sudah ada. Kemampuan ini untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan variasi yang menarik sangat penting. Yang kedua yaitu fleksibel. Jadi fleksibel maksudnya ini seseorang dengan keterampilan menggunakan variasi harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan mengubah pendekatan mereka sesuai kebutuhan. Mereka tidak hanya terpaku pada satu cara atau rutinitas. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan di sini maksudnya yaitu kemampuan untuk menganalisis. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis sesuatu atau masalah yang mengidentifikasi di era di mana variasi dapat diterapkan. Pemahaman mendalam tentang konteks adalah kunci dalam mempersiapkan variasi yang efektif. Yang keempat yaitu pengembangan. Pengembangan maksudnya di sini yaitu ide. Ide keterampilan menggunakan variasi yang sering melibatkan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru atau menggabungkan ide-ide yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih menarik. Keempat, contoh
Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwara, NIM 03220004. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memperagakan salah satu bentuk dari keterampilan mengajar guru, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, apa sih itu keterampilan memberikan penguatan? Keterampilan memberikan penguatan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan dukungan, umpan balik positif, serta dorongan kepada individu atau kelompok lain dengan cara memotivasi, memperkuat, dan meningkatkan kinerja mereka. Mari kita lihat implementasi video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya, pertahankan. Pertemuan kali ini materi yang kita akan bahas adalah arthropoda. Nah, Ibu akan bertanya pada anak-anak semua. Jika ada yang berani menjawab, Ibu akan kasih 1 bintang dan nilai tambahan. Nah, ada yang tahu arthropoda itu apa? Silakan Rifkiansa untuk menjawab. Ya, tepat sekali jawaban dari Rifkiansa, beri aplaus. Dari penjelasan yang diberikan oleh Rifkiansa, adakah yang tahu karakteristik apa yang membedakan arthropoda dari filum yang lainnya? Ya, silakan Sofia untuk menjawab. Ya, tepat sekali jawaban dari Sofia. Beri tepuk tangan. Baiklah, dari Sofia dan Rifkiansa saya berikan 1 bintang dan nilai tambahan. Cukup sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semangat, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.